Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pecinta channel Kanjeng Guru, sahabat-sahabat channel Kanjeng Guru, subscriber channel Kanjeng Guru dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri. Doa saya untuk kalian semuanya, mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezekinya, diberi umur panjang, umur yang berkah, umur yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Bagi saudaraku, sahabatku semuanya, para subscriber Kanjeng Guru dimanapun berada, bagi yang sakit saya doakan segera sembuh, diangkat penyakitnya, sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Bagi saudaraku yang sedang menanti jodohnya, saya doakan mudah-mudahan segera mendapatkan jodohnya, segera menikah, membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Para pecinta channel Kanjeng Guru, pecinta ilmu hikmah, pecinta wirid, dan juga para saudara-saudaraku semuanya yang senantiasa mengamalkan atau gemar mengamalkan amalan-amalan khususnya dari saya, baik itu mantra ataupun asma ataupun doa-doa masyhur dan juga hizib. Mudah-mudahan kalian semuanya berhasil dalam mengamalkannya, berhasil dalam meriyadoi, sehingga apa yang sudah kalian amalkan bermanfaat, terutama untuk dirinya sendiri, untuk keluarga, dan juga untuk orang lain. Pada video kali ini, saudara-saudaraku semuanya, saya ingin berbagi, ingin menyampaikan ataupun mengijazahkan amalan. Namun amalan ini adalah sebuah mantra. Sebetulnya mantra itu ya sama ya doa ya, hanya saja kalau mantra itu doa yang menggunakan bahasa Jawa atau sejenisnya. Tapi kalau doa yang biasa disebut oleh orang-orang adalah doa, itu menggunakan bahasa Arab seperti itu. Tapi sebetulnya doa itu kan permohonan ya, permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik menggunakan mantra atau bahasa Jawa ataupun bahasa Arab atau bahasa lainnya, ya tetap yang namanya permohonan itu ya disebut doa secara bahasa Arabnya. Nah, maka di sini saya akan sampaikan mantra yang gunanya yaitu untuk pengasihan. Pengasihan apakah sama dengan pelet? Hampir sama, tapi perbedaannya kalau pelet itu biasanya lebih dipaksakan, harus ya, dan biasanya bisa menyebabkan juga orang itu menjadi gila. Tapi kalau pengasihan itu hanya diamalkan rutin, sehingga nanti orang-orang yang melihat kalian selaku pengamal akan merasa belas kasih. Nah, artinya kalian akan diwelas asihi oleh orang banyak, itu namanya pengasihan. Jadi berbeda dengan pelet. Kalau pelet itu ada unsur memaksa. Jadi orang yang tidak mau, orang yang tidak suka dipaksa harus suka, dipaksa harus mau dengan cara membaca rapalannya. Rapalannya bisa berbentuk mantra atau bisa berbentuk doa. Tapi kalau pelet biasanya lebih ke arah mantra seperti itu. Tapi ya mantra pun itu doa, saudaraku ya. Jadi untuk perbedaannya seperti itu. Pengasihan dengan pelet perbedaannya di situ. Nah, untuk kali ini yang saya sampaikan, yang saya ijazahkan adalah
mantra untuk pengasihan, sehingga kalian semuanya nanti akan terlihat auranya akan muncul. Sehingga orang-orang yang melihat kalian itu akan merasa senang, suka, dan welas asih seperti itu. Maka saudaraku, bagi kalian yang mau mengamalkan silahkan diamalkan, bagi yang tidak ya juga nggak masalah, karena di sini saya sifatnya hanya nge-share, sifatnya hanya berbagi. Barangkali ada yang membutuhkan, barangkali ada yang sedang mencari, dan barangkali bermanfaat seperti itu. Adapun mantranya seperti ini saudaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Ingsun amatet ajiku si Sriwidara, esemku Dewi Supraba, liringku Dewi Ratih, singandulu singandeleng, teko welas teko asih, menyang ing sliraku sangka kersaning Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, itu ya. Saya ulangi lagi. Ingsun amatet ajiku si Sriwidara, esemku Dewi Supraba, liringku Dewi Ratih, singandulu singandeleng, teko welas teko asih, menyang ing sliraku sangka kersaning Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ini sifatnya umum saudaraku ya. Jadi buat siapa saja boleh ya, karena ini sifatnya umum supaya orang-orang melihat kalian selaku pengamal akan merasa belas kasih. Nah, berbeda dengan pelet. Kalau pelet itu kan karena mungkin saking cintanya ataupun apa, kemudian kalian memaksa, pokoknya orang itu harus menjadi milikku. Nah, maka dipelet. Nah, biasanya ada yang terkadang menjadi gila, namun ya juga tidak semuanya seperti itu. Apalagi kalau menggunakan semar mesem. Nah, itu semar mesem itu pelet. Nah, karena kalau nanti orang itu menahan agar tidak mencintai kalian, maka orang itu akan stres. Nah ya, jadi akhirnya orang itu harus mencintai, bahkan nanti menggebu-gebu di dalam mencintainya. Jadi selalu ditanya, selalu dicari, seperti orang gila, pokoknya seperti itu saudaraku. Jadi itulah perbedaannya antara pelet dengan mahabbah ataupun pengasihan ya. Kalau pelet itu ada unsur ketidakbaikan ya, karena memaksa dan juga membuat orang itu terkadang jadi linglung, jadi stres dan lain sebagainya. Intinya ada efek negatif, maka itu sebetulnya tidak baik. Kalau pengasihan kan tidak memaksa, hanya saja nanti auranya kita akan memancarkan keindahannya, sehingga orang-orang itu melihat kalian itu rasanya indah, suka dan senang seperti itu. Jadi bisa untuk umum. Jadi siapa saja yang melihat seperti itu loh. Tapi kalau pelet kan ada tujuan orang tertentu. Ya, misalnya si A agar suka dengan saya seperti itu. Nah, itu perbedaannya. Saya ulangi lagi saudaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Ingsun amatep ajiku si Sriwidara, esemku Dewi Supraba, liringku Dewi Ratih, singandulu singandeleng, teko welas teko asih, menyang ing sliraku sangka kersaning Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan mantra ini bisa juga digunakan untuk penglarisan dagang ya, jadi nanti yang dirubah adalah yang teko welas teko asih menyang ing sliraku itu dirubah ya, podo tuku daganganku seperti itu. Jadi ingsun amatep ajiku si Sriwidara, esemku Dewi Supraba, liringku Dewi Ratih, singandulu singandeleng, podo tuku daganganku sangka kersaning Allah. Nah, itu ya perbedaannya di situ. Nah, silakan dipahami. Apabila belum paham bisa diulang-ulang video ini ya, bisa diputar ulang, atau kalau lebih mudahnya lagi kalian dengarkan sambil ditulis. Nah, nanti kalau sudah ditulis baru diamalkan.
atau dihafalkan dulu kemudian diamalkan seperti itu ya saudaraku. Demikian untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semuanya. Bagi yang suka silahkan amalkan dan silahkan bagikan ke orang lain link video ini agar bermanfaat untuk orang lain. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.